Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan industri pabrik tahu bersama kelompok saya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Di sini ada Ade Lobaida, Alia Dinarti, Ariana Terinayati, Irmawati Dewi, M. Rizky Saputra. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 penyakit akibat kerja, yaitu golongan bahaya fisik. Pertama ada kebisingan. Kebisingan terjadi pada proses penggilingan biji kedelai karena suatu dari mesin penggilingan tersebut. Penyakit yang sering didapat oleh pekerja yaitu kehilangan pendengaran sementara, telinga akan terasa berdenging atau tinnitus. Kebisingan juga dapat menyebabkan perasaan cemas, mual, pusing. Yang kedua tuh ada getaran. Getaran tuh dibagi menjadi ada 3, vibration induced wind finger, yaitu mempengaruhi sistem syaraf, tendon, otot, tulang, dan sendi. Ada lagi wind finger syndrome. Hal ini terjadi karena pekerja bekerja menggunakan mesin yang bergetar sehingga syaraf pada tangan mengalami gangguan. Carpal tunnel syndrome. Pekerja menggunakan alat-alat yang lebih kecil daripada tangan, sehingga telapak tangan atau jari tangan yang mengalami gejala seperti nyeri, baal, dan jari akan terasa seperti tertusuk benda. Dan yang ketiga itu ada suhu udara panas, yaitu ada heat rash atau iritasi kulit. Pekerja berada di ruang yang panas atau berada di ruang proses pemasakan sehingga pekerja mengeluarkan keringat yang terlalu banyak dan lembab, sehingga kulit mengalami kemerahan atau blister kecil. Yaitu ada heat cramp. Heat cramp itu biasa terjadi pada lingkungan kerja yang panas dan pekerja dengan beban kerja yang tinggi, sehingga terjadi rasa nyeri akibat kontraksi mendadak di bagian otot lengan, kaki, dan perut. Ada dehidrasi. Dehidrasi karena pekerja kehilangan air dari tubuh karena terlalu banyak mengeluarkan keringat akibat terpapar panas tinggi dalam waktu yang relatif lama. Ada kelelahan akibat panas. Ini terjadi karena pekerja kelelahan akibat terjadi karena cuaca kerja yang sangat panas, terutama pekerja yang belum berklimatisasi. Kelelahan akibat panas dalam isyarat tubuh bahwa tubuh menjadi terlalu panas. Dan ada selanjutnya itu golongan bahaya kimia. Akan dijelaskan oleh M. Rizky Saputra. Oke. Bahaya kimia ini terjadi pada proses pengasaman atau pengentalan. Ini terjadi karena dalam proses pengemasan menggunakan bahan kimia seperti asam asetat atau asam cuka. Dan terjadi pada lingkungan yang kurang bersih sehingga banyak debu. Lalu di sini ada beberapa penyakitnya. Ada pneumokoniosis. Hal ini terjadi pada lingkungan yang kurang bersih yang diakibatkan debu yang menumpuk pada paru-paru. Ada dermatitis. Hal ini terjadi karena pekerja mengalami kontak langsung pada bahan kimia asam asetat sehingga terjadi gejala kemerahan pada kulit. Iritasi pernafasan. Hal ini terjadi karena pekerja menghirup bahan kimia tersebut sehingga terasa tersesak dan penciumannya kurang baik. Iritasi pada mata. Hal ini terjadi karena pekerja mengalami cipratan atau kontak langsung yang terkena mata, sehingga mata menjadi kemerahan. Selanjutnya ada golongan bahaya biologi. Selanjutnya, ada penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pajanan faktor biologi pada klasifikasi jenis 1 menurut lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Faktor-faktor biologis penyebab penyakit akibat kerja meliputi virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing, kutu, tungau, dan pinjal. Bahaya biologi ini terdapat pada berbagai lingkungan tempat kerja dan pada setiap proses kerja, seperti proses perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, pengasaman, dan pencetakan tahu.
penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan, yaitu penyakit jamur atau spora trikosis, yang biasa terjadi di lingkungan kerja yang lembab dan basah, biasanya terjadi saat proses perendaman. Dan leptospirosis, yang biasa terjadi di lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik, terlebih jika lembab. Selanjutnya ada bahaya ergonomi. Golongan bahaya ergonomi. Golongan bahaya ergonomi atau dalam Perpres nomor 7 tahun 2019 itu termasuk dalam penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kerangka otot, tulang, dan sendi. Penyakit akibat kerja ini terjadi karena postur tubuh yang kurang baik atau janggal. Yang pertama itu ada musculoskeletal disorder. Hal ini terjadi karena melakukan aktivitas dengan posisi tubuh yang janggal seperti menunduk, terlalu mendongak, dan lain-lain. Proses ini menyebabkan penyakit pada proses penggilingan, pemasakan, dan penyaringan dan percetakan karena terlalu banyak aktivitas pekerjaan yang menunduk atau terlalu mendongak. Yang kedua ada trauma otot atau sendi. Hal ini terjadi karena melakukan aktivitas dengan posisi tubuh yang kurang baik seperti cara mengangkat barang yang bebannya terlalu berat sehingga otot dan tulang mengalami masalah. Yang ketiga ada nyeri otot. Hal ini terjadi karena melakukan aktivitas dengan posisi tubuh yang janggal dan kurang baik karena proses kerja yang salah sehingga menyebabkan nyeri otot. Yang keempat ada radial styloid tenosynovitis. Hal ini terjadi karena gerak repetitif atau gerakan berulang, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan. Selanjutnya ada golongan bahaya psikososial yang akan dijelaskan oleh Alia Dinarti. Golongan bahaya psikososial melalui Perpres nomor 7 tahun 2019 meliputi yang pertama gangguan stres pasca trauma, merupakan stres kerja. Hal ini terjadi akibat tekanan saat bekerja sehingga mengalami pikiran atau emosi yang kurang terjaga dengan baik. Biasanya terjadi karena pekerja stres akibat tuntutan terlalu berat dari atasan dan ketidaknyamanan saat bekerja. Yang kedua itu ada gangguan mental dan perilaku, yaitu biasanya keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukan oleh alasan fisik yang jelas. Sekian dari presentasi kelompok industri pabrik tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.